Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur pada Allah. Hari ini kita kembali melakukan pembelajaran. Kita buka dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman dalam Quran surat An-Naml ayat 63 yang artinya, bukankah dia Allah yang memberi petunjuk kepada kamu dalam kegelapan di daratan dan lautan, dan yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di selain Allah ada Tuhan yang lain? Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan. Jadi di sini kembali Allah memberi petunjuk kepada kita bahwasanya kehidupan kita di dunia ini sudah disiapkan oleh Allah, baik itu kehidupan di daratan, di lautan, ataupun yang di udara. Maka manusia diberi keleluasaan, kewenangan, dan kesempatan untuk menggunakannya sebaik-baiknya. Salah satunya adalah angin. Angin itu diberikan Allah kepada manusia untuk dipergunakan sebaik-baiknya. Pembelajaran kita hari ini, ya, satu tentang gerak langkah berirama, yang kedua melestarikan energi, dan yang ketiga hak dan kewajiban bermain bersama. Masuk ke pembelajaran pertama, gerak langkah berirama. Gerak dasar lokomotor dan lokomotor yang pernah kita pelajari dapat dikombinasikan dalam gerak berirama. Gerak berirama dilakukan dengan berbagai macam gerakan, baik gerakan berpindah tempat maupun gerakan tetap di tempat. Beberapa gerak dasar berirama. 1. Langkah dasar maju. Jadi kalau kalian baris berbaris adalah langkah dasar maju. Kemudian yang kedua adalah langkah dasar mundur. Yang ketiga langkah samping kiri, dan yang keempat adalah langkah samping kanan. Kalau kalian lihat modul langkah dasar maju, ya, sikap awal ialah berdiri tegak, kedua tangan di samping dan kaki lurus. Gerakan latihan terdiri dari gerakan berikut. Awal melangkah adalah kaki kiri ke depan, kemudian dilanjut dengan kaki kanan. Begitu seterusnya. Kalian bisa lakukan ini sebagai latihan sebelum kalian mengikuti upacara bendera, jika kalian ditunjuk sebagai pelaksana di kegiatan upacara bendera. Yang kedua, langkah dasar mundur. Sikap awalnya sama, berdiri tegak, kedua kaki lurus dan tangan berada di samping badan. Gerak latihannya sama seperti di langkah dasar maju. Kalau dasar mundur, kaki kiri melangkah ke belakang. Jika kalian mulai untuk melangkah adalah kaki kiri dimulai terlebih dahulu, kemudian berikutnya kaki kanan. Kemudian langkah samping kiri. Sikap awalnya adalah berdiri tegak, pandangan ke depan dan tangan di samping badan. Gerak yang harus dilakukan untuk awal adalah kaki kiri melangkah ke samping kiri, dan berikutnya adalah kaki kanan merapat ke kaki kiri. Kemudian jalan lagi, kita mulai dengan kiri lagi, kanan merapat ke kiri. Yang keempat adalah langkah samping kanan. Sikap awal adalah berdiri tegak, kaki sejajar dan tangan di samping badan. Gerak langkah selanjutnya sama seperti langkah samping kiri. Kalau samping kiri, langkah awalnya adalah kiri dulu, baru kanan merapat. Kalau samping kanan, langkah samping kanan awalannya adalah dimulai kaki kanan yang geser ke samping kanan, kaki kiri merapat ke kaki kanan. Demikian terus selanjutnya. Jadi ini. Kemudian kita lanjut dengan berarti gerak melangkah berirama bisa dilakukan dengan pola tertentu yang dilakukan secara beregu dan kelompok.
Nah, yang pertama adalah posisi melingkar. Kalau kita mau berlatih secara kelompok atau berruku, kalian bisa lakukan dengan posisi melingkar. Yang kedua, dilakukan secara berruku antara 10 sampai 20 anak. 20 anak. Macam-macam posisi yang dapat dilakukan. Nah, seperti ini. Nah, itu. Nomor 1 adalah 2 baris membujur. 2 baris membujur. Jadi 10 di depan, 10 di belakang, atau 10 di samping kanan, 10 di samping kiri. Kemudian kalian bisa melangkah secara bersamaan dan berirama. Yang kedua adalah lingkaran. Lingkaran besar, 20 anak membentuk posisi lingkaran secara sempurna. Yang ketiga adalah lingkaran satu-satu. Jadi 10 anak membentuk lingkaran dan 10 anak membentuk lingkaran, kemudian melakukan gerak secara bersamaan. Yang keempat adalah huruf V. Jadi 20 anak membuat posisi huruf V, kemudian melakukan gerakan secara bersama-sama. Yang kelima adalah huruf U. Nah, ini sama dengan huruf V, membentuk huruf U, kemudian melakukan gerakan secara bersama-sama. Kalau ini bisa kalian lakukan secara terus-menerus, insya Allah kalian untuk gerak berirama akan bagus. Kemudian selanjutnya adalah gerakan mengayun dan menekuk dengan diiringi irama. Ini adalah latihan gerakan mengayun tangan di atas kepala dengan menekuk satu lutut. Dengan urutannya nanti kalian bisa lihat di modul di buku tema. Kita lanjut. Pelajaran kedua, yakni melestarikan energi. Ini ada pertanyaan. 1. Merawat dan memelihara tanaman untuk melestarikan energi. Yang kedua, melakukan penghijauan. Yang ketiga, cara melestarikan energi adalah tidak membuang sampah dan limbah ke sumber air. Kenapa? Karena kalau kalian buang sampah atau limbah ke sumber air, maka air akan tertutup, dan kalau masuk musim penghujan akan menyebabkan banjir seperti yang terjadi di sekarang di beberapa tempat. Yang keempat adalah menggunakan air secukupnya saja. Marilah mencoba untuk menerapkannya dalam kegiatan sehari-hari. Jadi kalau memakai air, kalian harus berhemat, tidak membuang-buang. Kalau posisi sekarang musim hujan, insya Allah tidak bermasalah. Kalau sudah masuk musim kemarau, maka ini akan menjadi bahaya untuk kelangsungan hidup kita. Yang kelima, mengurangi polusi udara. Nah, ini kita harus memakai energi ini seefisien mungkin, terutama kalau orang tua kalian atau kakak kalian naik motor atau sepeda motor, tolong diperhatikan. Nah, asap kendaraan bermotor ini tidak terlalu besar sehingga tidak mengurangi polusi udara di sekitar lingkungan kalian. Yang keenam, berhemat dalam menggunakan energi, terutama bahan bakar minyak. Makanya sekarang ini kendaraan bermotor ini berlomba-lomba untuk berhemat. Nah, sehingga minyak ini tidak cepat habis. Yang ketiga, pelajaran ketiga, hak dan kewajiban saat bermain. Oke, hak adalah pengertian hak, sesuatu yang mutlak menjadi milik seorang dan penggunaannya tergantung pada orang itu. Itu hak. Itu adalah bagian dari kalian. Jadi milik kalian dan digunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau kewajiban, pengertiannya adalah sesuatu atau tugas yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.
Sekarang kita masuk ke gambar ini. Gambar ini ada beberapa anak yang bermain layang-layang. Apa hak dan kewajiban masing-masing anak sesuai dengan gambar ini? Sekarang kita lihat adalah anak yang pegang benang layang-layang. Ada kewajibannya, ada haknya. Kewajiban anak yang bermain layang adalah harus menjaga lingkungan agar tetap bersih. Jadi kalau bermain, setelah bermain maka semua peralatan dan apa yang dibawa tidak boleh tertinggal, sehingga lingkungan sekitar yang dipakai untuk bermain tetap bersih. Haknya untuk mereka anak yang bermain layang adalah bermain layang bisa di tanah lapang, itu hak dari setiap anak. Lapangan adalah bisa dipakai untuk bermain. Sekarang hak teman-temannya yang mendampingi adalah kita lihat kewajibannya menjaga kekompakan di saat bermain. Jangan sampai ada temannya bermain layang-layang, kalian mengganggu sehingga mengganggu konsentrasi dan mengakibatkan layang-layangnya putus. Nah, maka kewajiban mereka yang mendampingi atau menemani temannya yang bermain layang adalah menjaga kekompakan. Haknya adalah bermain di tanah lapang bersama teman-temannya, itu haknya. Jadi tidak boleh kalau ada temannya datang ke tanah lapang untuk melihat layang-layang kemudian disuruh pergi, itu tidak boleh. Itu hak masing-masing orang untuk datang ke tanah lapangan guna bermain. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Jangan lupa tetap semangat, dan moto kita sekali lagi, memegang akidah, menebar prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.